Ya, halo selamat malam pemirsa, senang sekali saya Sela Wangkar kembali bersama Anda untuk bersama Anda dalam segmen debat kandidat. Dan pada malam hari ini kami akan menghadirkan 3 orang calon anggota DPD RI atau 3 calon senator. Dan mereka merupakan 3 dari 35 calon anggota DPD yang akan berkompetisi dalam mewakili Provinsi DKI Jakarta dalam pemilu 2014 ini. Dan ada 35 kandidat senator yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Mereka akan saling bertarung. Nanti hanya 4 orang yang terpilih untuk mewakili dalam keanggotaan DPD RI untuk tahun 2014 ini. Dan langsung saja kami akan perkenalkan kepada Anda siapa saja yang akan hadir pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Sabam Sirait. Beliau adalah politisi senior dari PDI Perjuangan. Selamat malam, Opung. Iya, Pak Sabam. Opung bisa juga tidak. Iya, juga tidak ya. Oke, terima kasih Pak Sabam bersama kami. Dan kemudian dengan Bapak Muhammad Sohirin, beliau adalah Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia. Selamat malam Pak Sohirin. Dan juga dengan Bapak Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus. Beliau adalah tokoh Betawi serta juga pengusaha sekaligus juga adalah cucu dari Kiai Haji Abdul Syafi'i, pendiri Asyafiyah. Mungkin di Jakarta lebih tahu begitu. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, terima kasih bersama kami. Baik, kita akan ke Pak Sabam dulu. Pak Sabam nih, apa yang melatar belakangi Pak Sabam untuk maju sebagai anggota DPD Provinsi DKI Jakarta? Karena kita tahu bahwa Pak Sabam sudah memiliki track record yang begitu panjang dalam politik Indonesia. Mungkin bisa saya sebut di sini mantan Ketua Umum Parkindo, DPR GR pernah, Dewan Pertimbangan Agung juga sudah pernah, MPRS juga sudah, anggota DPR RI juga sudah, bahkan duta besar pun sudah begitu ya Pak Sabam. Ya, kira-kira apa yang melatar belakangi Pak Sabam untuk tetap semangat ini untuk menjadi anggota DPD DKI Jakarta? Sebenarnya saya sudah ingin pensiun total. Karena saya sudah 7 kali anggota DPR, 2 kali anggota Dewan Pertimbangan Agung. Ya. Yang nggak pernah menjadi menteri karena kami oposisi terus. Jadi, jadi itu sebenarnya demikian. Tapi datang beberapa orang, termasuk Sidarto yang sekarang Ketua MPR. Dia bilang Sabam nggak boleh mundur dari pencalonan DPD. Umur saya masih lebih besar dari Pak Sabam karena saya sudah 80 lebih. Pak Sabam belum. Tapi saya jawab, kamu kan polisi. Dari polisi itu masih kuat lari-lari di Monas. Saya tidak bisa lari-lari lagi. Jadi atas permintaan juga ya Pak Sabam maju sebagai anggota DPD? Apa? Atas permintaan. Apa? Atas permintaan, bukan dalam... Saya yang meminta saya kembali jadi calon. Di samping si Darto itu anak saya yang tertua, Marwar Sirait. Iya, yang sekarang ada di DPR RI. Papa gak boleh tidak mempunyai kerja praktis politik. Papa yang dirikan partai ini, nanti kalau kami sedikit salah, ditegur kami, habis kami. Jadi Papa juga harus bisa ditegur. Gitu. Oke, baik, kalau gitu saya ke Pak Sohirin dulu. Pak Sohirin, apa yang melatar belakangi Pak Sohirin untuk maju sebagai anggota DPD DKI Jakarta? Ada 4 yang menjadi motivasi saya untuk menjadi anggota DPD. Pertama, saya ingin memperkuat DPD untuk mengimbangi kewenangan DPR. Yang kedua, saya ingin mengawal pluralisme untuk menjaga kerukunan bangsa. Yang ketiga, saya ingin memajukan dunia usaha untuk memperbanyak lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, ingin memberikan pendidikan keterampilan kepada anak-anak muda di dalam golongan. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Sohirin pada malam ini, yaitu mengenai pluralisme, bahwa kita tahu di Jakarta begitu plural masyarakatnya. Begitu, apa yang menjadi pikiran Pak Sohirin untuk membuat ini menjadi kenyataan? Saya kira bahwa kita sebagai masyarakat plural itu sudah suatu keniscayaan. Jadi NKRI terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya. NKRI akan tetap ada kalau ini kita jaga. Tapi kalau ini terpecah belah, saya kira sejarahnya akan lain nanti. Mungkin termasuk di Jakarta juga banyak sekali konflik-konflik begitu ya. Tapi saya ingin menandaskan yang isu pertama sebetulnya. DPD itu akan berperan kalau DPD itu lebih baik dari yang sekarang. Dua hal. Yang pertama, secara undang-undang dia harus betul-betul sejajar dengan DPR. Dan yang kedua, anggota DPD itu tidak boleh diisi oleh orang partai.
Oke, jadi harus non-partai semuanya orang-orang yang tidak ada latar belakang partai politik begitu ya? Sebab kalau dia tetap partai, nggak beda dengan DPR. Walaupun yang pertama tadi adalah untuk amandemen Undang-Undang Dasar 45 berkaitan dengan penguatan DPD sampai saat ini belum juga berhasil, Pak Sohirin. Iya, Undang-Undang MD3 sampai sekarang masih diperbincangkan. Oke, baik. Kita nanti dalamnya kembali dengan Pak Sohirin. Ya baik, sekarang kita ke Kiai Bapak Dailami Firdaus ya Pak ya. Bapak apa yang melatar belakangi? Bapak pernah maju juga sebagai anggota DPD RI pada pemilu 2009 dan tampaknya belum berhasil Pak ya untuk duduk di kursi DPD. Urutan nomor 6. Nomor 6, oke. Silakan Pak. Ya, saya sebagai putra asli Jakarta ingin Jakarta ini menjadi kota yang modern. Tetapi tidak terlepas dari kehidupan religius, bermoral, etika, itu yang memang menjadi apa yang saya perjuangkan selama ini, Jakarta yang bermartabat. Jadi memang kemodernan Jakarta ini harus diimbangi dengan kuatnya moral dan mental, juga aspek-aspek keagamaan. Ya, jadi saya pengen mengawal dari segi hal-hal yang tersebut untuk menjadikan Jakarta ini maju dan bermartabat itu. Aspek keagamaan seperti apa nanti yang mungkin akan diolah oleh Pak Dailami nanti sebagai seorang anggota DPD? Untuk melihat situasi yang ada sekarang ini kan kita bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat khususnya dalam hal etika dan moral ini agar mereka ini mempunyai satu kesadaran bahwa tanpa adanya fondasi moral bangsa ini akan hancur. Jadi itu akan saya perjuangkan dengan berbagai cara tentunya. Kan menjadi anggota DPD ini harus aktif dan kreatif dengan keterbatasan yang dimiliki sekarang ini dalam hal itu. Oke, kreatif seperti apa nanti Pak yang akan dilakukan oleh Pak Dailami? Banyak hal yang saya akan mencontoh ya. Misalnya saya akan aktif menjaring aspirasi dari masyarakat itu baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya langsung ini saya turun ke bawah untuk melihat daripada pendapat masyarakat. Terus juga tidak langsung mungkin saya akan mendirikan yang disebut dengan posko aspirasi di tempat-tempat tertentu yang memang saya rasakan penting itu, dengan juga sekarang ini dilengkapi dengan website dan juga saya akan menyediakan layanan SMS bebas pulsa. Baik. Itu dan sebagainya. Oh ya, mungkin sebagian masyarakat sudah banyak yang diserap aspirasinya oleh para anggota DPD walaupun yang sekarang ini pun juga begitu ya. Tapi sekali lagi tadi seperti disebut oleh Pak Sohirin adalah belum juga memiliki kewenangan nanti di tingkat pusatnya begitu. Nanti kita akan bahas kembali di bagian berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa. Kami masih akan kembali bersama Anda setelah jeda berikut ini. Masih bersama kami dalam Ada Apa Berita dan debat kandidat pada malam hari ini yang menghadirkan 3 orang calon anggota DPD Provinsi DKI Jakarta. Sebelum kita lanjutkan debat, kita akan saksikan video berikut ini. DPD RI antara ada dan tiada. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI sangat strategis dalam keharmonisan relasi pusat dan daerah. Terlebih dengan basis aspirasi yang bersifat regional, keberadaannya dalam kerangka NKRI benar-benar sangat vital karena dapat memperteguh persatuan kebangsaan. Namun masih banyak yang menanggapi keberadaan DPD RI masih menjadi bayang-bayang saudara tuanya sesama legislatif DPR RI. Sebagian kalangan menilai peran DPD RI dalam pembangunan nasional seperti ada dan tiada. Itu terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah minimnya kewenangan secara konstitusi. Menurut pengamat politik Yudi Latif, ada kecenderungan kontinuitas bahwa negara ini jadi sangat sentralistik. Walaupun utusan daerah ada, manajemen kekuasaan masih sentralistik di Jakarta, sehingga uang yang mengalir ke pusat sangat besar dan balik ke daerah sangat sedikit. Setelah gerakan reformasi, ada koreksi negara kesatuan yang sangat sentralistik, sehingga otonomi ingin dikembalikan agar ada ruang lebih luas pada daerah melalui DPD. Namun kata Yudi Latif, dalam perkembangan 9 tahun terakhir, keberadaannya DPD seperti tiada.
Beruntung dalam perkembangan, meski peran DPD secara legal formal dianggap belum meyakinkan, lewat usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hak konstitusional DPD diperkuat dengan berikan satu fungsi dengan boleh usulkan, pertimbangan, ikut bahas, hanya pengesahan saja yang tidak. Yang jelas kita berharap agar DPD tidak hanya menjadi simbolik. Semangat penguatan daerah ini tidak berhenti pada penguatan DPD saja, tapi harus tercermin bagaimana daerah ikut menentukan kepemimpinan nasional misalnya. Peran DPD RI jangan lagi tiada. Ya, peran DPD RI antara ada dan tidak tadi sudah kita bahas sedikit dengan Pak Sohirin ya. Menurut Pak Sabam, Pak, untuk penguatan peran DPD ke depannya, kira-kira apa lagi penguatan untuk peran DPD ke depan? Dengan perundang-undangan yang sedang disiapkan sekarang akan memberikan kewenangan yang lebih besar pada DPD. Dan dengan demikian dia tidak lagi pendamping DPR. Wah, saya sudah ngerti, saya 7 kali saya mendampingi DPR itu sering tidak ada gunanya. Jadi sekarang dalam menentukan APBN dan undang-undang yang mengenai daerah dengan desentralisasi dan lain-lain, DPD akan sangat berperan. Jadi itu yang membuat jadi ikut dimasukkan dalam pengesahan ya, membahas juga dan juga ikut dalam pengesahan sebuah undang-undang. Bukan hanya sekedar ikut dan membahas. Saya kira arahnya kita akan menerima itu. Kita pada permulaan Indonesia merdeka juga arahnya ke sana. Kita dan walaupun race itu lain dengan Republik Indonesia, race Republik Indonesia Serikat punya 2 kamar. Jadi kamar parlemen dan kamar artinya semakin ke sini peran DPD sebetulnya jadi semakin tidak efektif menurut Pak Sabam dibandingkan cita-cita awal untuk membentuk DPD. Ya, kalau peranannya sama dengan yang sekarang ini, saya kira saya tidak akan mau maju calon DPD. Tetapi dengan perubahan itu, saya tertarik untuk ikut calon DPD. Oke, baik kita ke Pak Sohirin. Apakah menurut Anda DPD itu hanya saat ini seperti hanya sebagai simbolik saja, asal ada saja dalam sistem ketatanegaraan kita? Ya, saya kira judul ini tepat sekali, antara ada dan tiada. Saya setuju dengan pernyataan Yudi Latif, ya, bahwa kita ini setelah reformasi terlampau sentralistis. Masih tetap sentralistik ya walaupun sudah ada reformasi. Karena partai-partai politik kita itu sentralistis. Jadi kewenangan di daerah itu tergantung di DPP semuanya. Kalau DPD bertentangan, DPC bertentangan DPP, pasti masalah itu. Nah, kalau partai politiknya masih sangat berpengaruh, sentralistis, maka otonomi daerah seperti kita rasakan sekarang ini. Jadi DPD ini bisa berperan, bisa perubahan tadi terjadi seperti kata Pak Sabam, kalau anggota-anggotanya betul-betul adalah orang non partai seperti kalangan cendekiawan, profesional, budayawan. Karena diyakini tidak memiliki motif apa-apa selain untuk tapi aspirasi masyarakat. Banyak menanggalkan baju partai, masuk DPD, jiwanya masih partai. Ini problemnya. Kalau ini terjadi, undang-undang yang dikatakan Pak Sabam Sirait itu tidak akan bisa diputuskan. Oke, baik. Ini mungkin Pak Dailami tadi sudah tersenyum menanggapi Pak Sohirin tadi yang juga punya latar belakang partai ya Pak Dailami ya. Saya nggak ada. Sekarang saat ini memang tanpa latar belakang partai begitu ya. Betul. Baik, mungkin untuk penguatan DPD ke depan nih Pak Dailami. Iya, memang kaitannya dengan kalau kita lihat kondisi yang ada sekarang ini berdasarkan pasal 22D Undang-Undang 45 yang ada sekarang ini, bahwa memang fungsi dan kewenangan DPD ini kan masih sangat terbatas. Oleh karena itu bagaimana agar DPD dan DPR ini atau lembaga negara lainnya itu bisa mempunyai prinsip kesetaraan. Jadi memang salah satu caranya adalah mengamandemen dari Undang-Undang Dasar 45 agar DPD itu bukan hanya sebatas memberikan masukan kepada DPR, tapi juga selain dia ikut di dalam merancang juga membahas dan memutuskan begitu. Jadi disitulah ada hal legitimasi kewenangan, check and balances bisa terjadi antara lembaga-lembaga negara yang ada ini. Oke, kita tahu bahwa sekarang fungsi pengawasan begitu ya memang dilakukan oleh DPD saat ini, namun tampaknya tidak sampai ke solusinya begitu ya, karena tidak bisa memanggil pejabat yang bermasalah seperti itu. Tidak. Ya, silakan Pak lebih menanggapi. Tidak ada hak dari yang DPD untuk meminta
keterangan dari pejabat negara lain kalau dengan DPR ya. Jadi memang padahal DPD ini kan berkewajiban untuk menghimpun aspirasi masyarakat. Tetapi inilah satu hal yang kita lihat menjadi satu kendala. Dan kalau seandainya nanti saya masuk sebagai salah satu calon ataupun menjadi anggota DPD, tentunya yang saya akan perjuangkan adalah meningkatkan peran DPD dalam fungsi legislasinya. Legislasi itu paling penting juga untuk bukan hanya sekedar ikut membahas tapi tidak memutuskan, tapi dari mulai usulan RUU hingga pengesahan itu DPD ikut. Ikut serta di situ ya. Oke, baik. Tadi saya masih tertarik dengan tadi menanggalkan jubah partainya begitu ya. Pak Sabam nih mungkin yang masih juga aktif di partai, tanggapannya? Saya tidak mungkin tidak ada hubungan dengan partai. Makanya saya keberatan kalau dikatakan seakan-akan partai tidak berperan dalam republik ini. Saya kira yang membawa kemerdekaan itu, bacalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi saya kira tinggal lagi ada pengaturan yang jelas apa fungsi daripada DPD, bagaimana dia melakukannya. Jadi tidak usah menyebutkan bahwa DPD tidak bisa kalau orang partai. Tidak benar itu. Saya kira memusuhi partai juga tidak ada gunanya. Jadi kita membangun nanti Indonesia orang bisa memisahkan sama-sama. antara bahwa ini benar-benar untuk saya pendiri partai masyarakat dibandingkan dengan ini saya mendirikan PDI. Jadi jangan mengecilkan arti partai di republik ini. Begitu. Oke, baik. Silakan Pak Sohirin. Saya kira tidak ada niat saya mengecilkan partai. Kita ada dua lembaga parlemen. DPR yang sudah jelas ini mesti dari partai, dan DPD itu mewakili provinsi yang dipilih langsung oleh rakyat dan dicalonkan oleh rakyat. Kenapa DPD tidak dicalonkan partai? Kan ada tujuannya pemisahan ini, supaya ada dua kamar yang seimbang, ya, sehingga kehidupan bernegara kita akan lebih baik lagi. Itu tujuannya undang-undang. Jadi artinya murni bukan kepentingan dari partai begitu ya? Partai politik sudah ada jalurnya. Ya, sudah ada jalurnya. Ini jalur yang lain. Dan DPD ini kalau harus digabung untuk apa? Caleg dari partai saja ke DPD. Kenapa harus kita mengumpulkan 3.000 KTP untuk bisa jadi calon? Itu masalahnya. Oke, baik. Kita masih punya satu bagian lagi untuk berdebat pada malam hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa. Kami masih akan kembali bersama Anda setelah pariwara berikut. Ya, Anda masih bersama kami dalam debat kandidat anggota DPD RI. Baik, dan di bagian ini kita akan mempersilakan Bapak-Bapak untuk saling bertanya. Silakan saya berikan kesempatan kepada Pak Sabam dulu untuk bertanya kepada siapa saja. Ya, saya mau bertanya kepada dua rekan di kiri saya. Apakah mereka mau membuat sesuatu yang baru dengan DPD ini yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan Republik Indonesia secara keseluruhan? Itu ingin saya tanya. Oke, silakan Pak Sohirin. Saya kira membuat yang baru pasti, dan ada kesinambungan dengan Republik juga pasti, Pak. Yang baru harus kita buat adalah menggolkan amandemen Undang-Undang 45 di mana peran DPD itu betul-betul setara dengan DPR, di mana DPD itu tidak saja mengusulkan dan membahas, tetapi juga bisa memutuskan sama-sama dengan DPR. Oke, jadi dalam hal undang-undang begitu ya. Oke, silakan Pak Yolanda. Saya juga sama dengan Pak Sohirin, tapi dalam hal ini juga saya ingin bukan hanya kita memperjuangkan untuk amandemen yang kelima dari Undang-Undang Dasar, tetapi juga bagaimana kita memperkuat posisi DPD ini sebagai lembaga negara yang mewakili langsung masyarakat daerah untuk bisa berperan lebih aktif di dalam memperjuangkan aspirasi daerah, aspirasi masyarakat yang memilih kita langsung. Jadi tentunya dengan tadi saya katakan akan membuka satu posko aspirasi, ini juga satu langkah menurut saya, yang langkah baru yang nanti di situ akan mudah menyerap apa yang menjadi permasalahan atau masukan-masukan dari daerah masyarakat kepada kita para wakil mereka di parlemen. Oke, baik. Sekarang saya persilakan kepada Pak Dalemi untuk bertanya kepada Pak Sabam. Pak Sabam, kira-kira menurut Bapak bagaimana untuk memperkuat eksistensi DPD RI ini ke depan? Ya, kita harus menyadari bahwa Republik ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak boleh kita melihat separuh-separuh. Dan DPD itu juga bagian dari Republik itu. Dan kalau tidak menjadi bagian Republik, dia menjadi ancaman terhadap Republik seperti zaman federalisme dulu. Artinya kita negara kesatuan.
buat saya negara ini harus negara kesatuan. Aceh dan Papua tidak boleh berpisah dari Republik, dan itu hanya bisa dipertahankan kalau kita bersama-sama menghadapi kesulitan tanpa terlalu mempersoalkan fungsi-fungsi yang membuat kita tidak bekerja keras. Oke, baik, jadi ada kemajuan. Silakan sekarang kepada Pak Sohirin untuk bertanya. Mungkin juga kepada Pak Dalamin nanti ya bertanya ya. Pak Sabam. Ya, boleh. Silakan Pak. Pak Sabam, seperti diketahui pembahasan Undang-Undang MD3 itu menurut yang saya ikuti banyak dihambat oleh para anggota DPR. Nah, kalau misalnya nanti DPD mengusulkan kembali amandemen Undang-Undang Dasar ini untuk meningkatkan fungsi DPD, sedangkan itu ditentang oleh DPR, di mana misalnya partai Bapak menjadi partai mayoritas di DPR, apa sikap Bapak? Ya, saya mengendaki DPD yang bagaimana, itu pertanyaannya. Ya, Jadi DPD bukan DPD yang diinginkan oleh mereka yang selama ini tidak suka kepada partai politik. Jadi kita harus membuat semua berfungsi dengan baik. Itu. Jadi tidak ada menganggap yang lain menjadi musuh buat yang lain. Artinya ada semacam persaingan antara anggota DPR dengan anggota DPD, begitu maksudnya Pak Sohirin? Bukan dalam persaingan. Kita harus mendudukkan sesuatu pada kesetaraan. Iya. Dibuat dua lembaga parlemen, ada DPR, DPD, kan ada tujuannya dan jalurnya sudah jelas. Satu melalui partai politik DPR, dan satu dipilih langsung oleh rakyat dan dicalonkan oleh rakyat adalah DPD. Enggak ada kaitannya dengan masalah apakah ini akan bertentangan dengan NKRI atau tidak. Ini memang sudah reformasi sudah membuat ini. Saya mau mengatakan bahwa DPR sekarang juga dipilih langsung rakyat. Jadi tidak benar kalau dikatakan DPD aja yang dipilih langsung oleh rakyat. Memang dicalonkan oleh siapa kita nggak tahu. Tidak jelas DPD itu siapa yang mencalonkan sebagai perorangan. Kalau partai politik ada tanggung jawabnya. Akhirnya tanggung jawab pribadi artinya begitu ya? Memang tanggung jawab pribadi akhirnya jika memang mencalonkan sebagai anggota DPD. Bagaimana? Menjadi tanggung jawab pribadi. Saya pribadi, saya sebagai calon, tapi tidak mungkin saya tidak partai politik. Saya orang partai politik, dan saya tidak akan keluar dari partai politik untuk menjadi DPD. Mungkin Pak Sabam yang pengalaman ada di DPR RI, begitu apakah memang selama ini terkesan ada perbedaan begitu ya status seorang anggota DPD dengan seorang anggota DPR? Bisa saya bedakan. Saya bisa melihat fungsinya, apa yang menjadi tugas dari DPD, itu yang kita lakukan. Jangan kira pura-pura jadi anggota DPD, padahal yang dikerjakan orang masalah lain. Oke, baik. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya, Bapak-bapak saling bertanya, silakan. Iya, saya ingin bertanya kepada kawan saya, sahabat saya yang sebelah ini. Kira-kira Bapak, menurut Bapak kedudukan dan kewenangan, kita berbicara yang lebih lebar lagi ya, masalah MPR gitu Pak ya. Kaitan dengan kewenangan MPR, apakah kita perlu mendudukkan kembali kewenangan MPR dalam kewenangan yang membuat atau menetapkan GBHN? Menurut Bapak gimana? Saya kira perlu Pak. Perlu. GBHN itu sangat perlu. Sebab tanpa GBHN pembangunan kita itu seperti tanpa arah. Jadi kalau ada GBHN kita sudah jelas sekali sasarannya apa, tahapannya apa, secara periode dari tahun ke tahun. Saya kira itu perlu Pak Profesor. Yang meminta GBHN dibikin sekarang adalah partai saya. Jadi jangan salah benar bahwa GBHN dihapus. Padahal kan Undang-Undang Dasar sebenarnya kalau dipelajari menyebutkan perlu GBHN di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke, baik. Dan menurut Bapak, apakah memang selama ini setelah tadi kan Pak Dalamin mengatakan akan membuka posko begitu untuk melakukan aspirasi masyarakat. Namun demikian, apakah melihat mungkin bisa mengevaluasi apa yang dilakukan oleh anggota DPD pada saat ini, terutama di Jakarta? Apakah sudah melakukan mungkin kita sebut sebagai follow up-nya keberlanjutannya atas apa yang disampaikan oleh masyarakat? Saya belum melihat kalau DPD yang sekarang ini aktif ya, ataupun kreatif melihat kondisi masyarakat di Jakarta ya, khususnya di Jakarta ini. Mungkin karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki, tetapi untuk ke depan kita jangan itu menjadi kendala. Kita harus aktif dan kreatif mencari pola-pola yang bisa kita kan bertanggung jawab kepada
masyarakat yang memilih kita, khususnya di Jakarta ini kan DPD kan atau senator itu kan cuma 4 orang saja di daerah itu. Jadi kita harus bisa menyuarakan aspirasi aspirasi mereka kita bawa untuk menjadi sesuai harapan mereka gitu. Dengan demikian kalau saya makanya tadi saya akan membuat satu tempat apa yang disebut dengan posko aspirasi supaya orang itu punya ada kanal untuk menyalurkan pendapat. Artinya bukan alasan dengan adanya keterbatasan dalam undang-undang ini untuk tidak menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Kreatif. Sekarang zamannya aktif dan kita harus zamannya kreatif gitu. Yang mensikapi keadaan yang ada gitu. Ya silakan Pak Sohirin ingin menanggapi juga. Saya tidak berhak menilai anggota DPD yang sekarang, tapi kenyataan yang saya temukan di lapangan, orang nggak tahu DPD itu apa. Iya. Apa yang dilakukan anggota DPD juga orang nggak tahu. Nggak kelihatan tugas-tugasnya apa begitu ya, tidak ada kelihatan manfaatnya bagi masyarakat, mungkin sebagian orang melihat seperti itu. Jadi maka saya setuju dengan Pak Profesor Delami, orang-orang yang akan dipilih oleh rakyat untuk periode yang akan datang betul-betul orang yang harus kompeten ya untuk mewakili rakyat dan berani bersuara. Sebab ada satu untungnya DPD. Ya. Kalau DPD kita membawakan hati nurani kita dan rakyat yang kita wakili. Tapi kalau DPD mesti sama dengan partai kan Pak? Kalau beda. Jadi kalau DPD itu saya kira jadi jangan dipertentangkan DPD dengan partai-partai politik. Jadi partai politik juga DPR juga mengerjakan menampung suara rakyat. Jangan dikira karena dibentuk DPD seakan-akan selama ini DPR tidak mendengar suara rakyat. Bahwa ada yang mungkin menyelewengkan suara rakyat itu soal lain. Tapi jangan mengeneralisir semua. Oke, baik. Nanti Bapak-Bapak siap kalau dengan... mau jadi DPD silakan saja, tapi jangan menjelekkan yang lain. Oke, baik. Satu hal lagi adalah menjadi seorang anggota DPD, mungkin nanti kita lihat bahwa status seperti saat ini yang terjadi, mungkin orang melihat mungkin DPR RI saya melihat bahwa kita menjadi seorang anggota DPD punya fungsi juga, 3 menurut saya fungsi. Pertama fungsi artikulasi, kita bersuara, vokal, menyuarakan apa yang menjadi masalah-masalah itu, walaupun itu kita bersinergi dengan LSM, dengan kepemudaan, dengan Majelis Taklim dan segala macam, kita vokal. Jadi misalnya masalah pendidikan, masalah tenaga kerja, kita vokal. Yang kedua kita memfasilitasi dalam artian membantu menyuarakan aspirasi masyarakat ya ke pihak-pihak terkait dan mengevaluasi terhadap kinerja. Itu check and balances yang perlu menurut saya. Jadi DPD itu juga bisa mengevaluasi kinerjanya lembaga negara lainnya. Nah ini kita perjuangkan gitu ya. Baik, kalau gitu terima kasih Bapak-Bapak telah bersama kami dalam debat kandidat calon anggota DPD RI, dan semoga sukses Pak Sabam Sirait dengan nomor 28 ya. Kemudian Bapak Sohirin dengan nomor urut 18 dan juga dengan Bapak Dalami Firdaus nomor urut Rukun Iman kalau saya 6. Oke, semoga sukses tadi dengan pemilihan DPD RI untuk Provinsi DKI Jakarta 2014. Terima kasih, Pak. Baik, dan tetaplah bersama kami. Kami masih akan kembali dalam informasi berikutnya dalam Ada Apa Berita sesaat lagi.